Halo, kumaha damang saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah berlantai 2 di kota Cimahi ambruk diduga akibat pondasi tergerus air kali pasir Kaliki. Ribuan warga kota Tasikmalaya dan Bogor demo protes pembakaran kitab suci Al-Quran di Swedia dan Belanda. Waspada, ratusan korban tertipu arisan dan investasi bodong di Kabupaten Indramayu dan Kuningan. Kita ke informasi pertama, tebing di kawasan Cipongkor Sabtu pekan lalu longsor menimpa sebuah mobil dan sempat menutup jalan Baranang Siang, Cipongkor, Bandung Barat. Longsor juga merusak bangunan SD Negeri 5 Sanding Taman di Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Video amatir warga ini merekam longsornya tebing setinggi 30 meter di Jalan Baranang Siang, Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu pekan lalu. Material batu besar berukuran sekitar 1 hingga 2 meter menutupi sebagian akses jalan. Salah satu batu yang cukup besar dengan diameter 2 meter juga menimpa mobil sedan milik warga yang terparkir di pinggir jalan. Beruntung pemilik mobil tidak sedang berada di dalam mobilnya. Warga pun bersama-sama menyingkirkan batu tersebut yang menimpa mobil. Seluruh bongkahan batu besar yang sempat menutup jalan baru bisa disingkirkan Sabtu sore menggunakan alat berat. Longsor diduga dipicu tingginya curah hujan di wilayah tersebut. Kapan longsoran batu ini terjadi, Pak? Sekitar jam 11 menjelang siang, Pak, tadi teh. Oh gitu, apa aja yang kena dampak dari longsoran batu ini? Mungkin tadi ada mobil yang parkir di sini, mobil sedan. Tapi ya kena yang batu ini nih. Iya. Mungkin lecet tadi, tapi udah ditarik juga. Longsor tembok penahan tebing setinggi 6 meter juga terjadi di Kabupaten Ciamis pada Rabu malam pekan lalu. Longsor menimpa dinding salah satu kelas dan ruang guru SD Negeri 5 Sanding Taman. Sebelum longsor, tembok penahan tebing memang sudah retak akibat gempa Garut. Hujan deras yang mengguyur wilayah itu sejak siang hingga sore hari diduga memicu terjadinya longsor. Asal mulanya sih akibat dari gempa. Terus kemarin ditambah lagi dari pukul 11 itu kan hujan sampai maghrib kan belum reda, jam 6. Saya juga dapat kabar dari masyarakat sini. Tak ada korban jiwa akibat longsor ini, namun dengan rusaknya ruang kelas dan guru, kegiatan belajar kelas 1 dan 2 digabung, sedangkan ruang guru sementara menggunakan perpustakaan. Muhammad Abbas dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat dan Ciamis. Rumah seorang warga kota Cimahi ambruk diduga akibat pondasi tergerus aliran kali pasir Kaliki pada Jumat pekan lalu. Beruntung pemilik rumah sedang berada di masjid saat kejadian. Jumat pekan lalu sebuah rumah mewah berlantai 2 di Jalan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, tiba-tiba saja ambruk. Warga sekitar yang kaget dengan kejadian tersebut berhamburan keluar rumah karena mendengar suara yang bergemuruh. Padahal saat bangunan ambruk tak ada hujan maupun angin. Saat kejadian rumah dalam keadaan kosong karena seluruh penghuni sedang menjalankan sholat ke masjid. Menurut pemilik rumah, sebelum kejadian ia kerap mendengar suara getaran kecil dari tembok dan pagar. Diduga pondasi rumah perlahan terkikis air kali pasir Kaliki. Tembok bawah juga udah mengalami pergeseran. Kemudian 2 minggu setelah itu kita laporan ke pihak RT RW, kemudian diteruskan ke kelurahan mungkin ya Pak ya. Karena kemarin sempat benteng dulu yang sebelah sini yang ambruk gitu. Jadi kita laporan cepat-cepat ke pihak kelurahan. Nah, kemungkinan sih dari abrasi ya karena kebetulan rumahnya kan di pinggir sungai. Jadi kemungkinan terkikis dari pagi itu terus robah-robah pas terjadinya jam 12 lebih hari Jumat. Oh, tapi udah terlihat indikasinya ya Pak? Indikasi baka ambruk kelihatan? Kelihatan. Oh, kelihatan. Dari apa Pak? Dari pintu garasi meletak gitu terus terjadi. Itu sekitar pukul berapa Pak kejadian indikasi itu?
sekitar pukul 12.20 lah. Itu indikasinya. Ya, ambruknya. Pas kejadiannya segitu, orang lagi pada Jumatan gitu ya? Orang lagi pada Jumatan, kebetulan kita dikasih tugas sama kelurahan Limas suruh ngamanin di situ. Kebanyakan anak-anak. Setelah kejadian tersebut, petugas BPBD Kota Cimahi turun ke lokasi, membersihkan puing bangunan dan menyelamatkan perabotan rumah yang menutupi sebagian aliran kali Pasir Kaliki agar tidak tersumbat. Seluruh penghuni rumah juga diungsikan ke rumah kerabat mereka. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Sebuah bus PO Budiman terbakar di pangkalannya di Kota Tasikmalaya. Kecelakaan bus juga terjadi di ruas Pantura, Mandalawangi, Subang. Bus menabrak pohon dan masuk ke sawah. Sabtu siang sebuah bus jurusan Tasikmalaya, Jogja, ludes terbakar di terminal pemberangkatan bus PO Budiman Kota Tasikmalaya. Akibatnya seluruh badan bus ludes terbakar, bahkan merembet ke atap terminal pemberangkatan. Kebakaran terjadi saat jam sholat duhur, di mana semua awak bus Budiman sedang sholat. Tiba-tiba muncul api dari bus yang langsung membesar dan menghanguskan seluruh badan bus. Asap akibat kobaran api membubung tinggi terlihat dari kejauhan. Diduga bus terbakar akibat korsleting pada sistem kelistrikan kendaraan. Meski tak menimbulkan korban jiwa, kerugian material diduga mencapai miliaran rupiah. Kamis dini hari pekan lalu, sebuah bus PO Luragung mengalami kecelakaan tunggal. Bus yang mengangkut 20 orang penumpang menabrak pohon dan terjun ke sawah karena gagal menyalip dan berusaha menghindari tabrakan dengan kendaraan lain. Evakuasi bus pun sempat menyebabkan kemacetan panjang di ruas Pantura Mandalawangi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, karena lajur menuju ke arah Cirebon ditutup untuk memberi kesempatan dua mobil derek menarik badan bus dari dalam sawah. Tak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Ya, peristiwa ini patut menjadi perhatian dan pengawasan orang tua. Di Kota Cimahi, seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun ditemukan dalam angkot sendirian. Korban kemudian diselamatkan sang sopir dan aparat kepolisian. Bisa ngomong. Rekaman video ini menunjukkan saat anggota Satlantas Polres Cimahi menyelamatkan sekaligus mengeluarkan Mikal, seorang bocah lelaki berusia 7 tahun dari jendela kendaraan angkutan kota di Jalan Jenderal Amir Mahmud, Kota Cimahi. Korban kemudian dibawa ke Mapolres Cimahi. Bocah tersebut rupanya pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya pada Kamis siang pukul 14. Sang ayah lega anaknya berhasil ditemukan. Alhamdulillah anak saya ditemukan oleh Pak Polisi, khususnya Bapak yang di samping saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Semoga jasa-jasa Bapak-Bapak sekalian dibalas dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mikal rupanya naik angkot jurusan Parongpong Cimahi. Dari rumahnya di kawasan Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat, 7 km dari titik lokasi ditemukan. Keberadaannya di dalam angkot baru disadari oleh sang sopir di terminal Pasar Antri. Sopir yang menemukan korban dalam angkot menghubungi Satlantas Polres Cimahi. Anggota Satlantas Polres Cimahi mendapat laporan bahwa ada anak kecil atas nama inisial M ini kehilangan orang tua. Kemudian dari rekan-rekan supir angkutan ini melapor ke Polres Cimahi, ke Satlantas, sehingga si anak ini kita bawa ke Polres Cimahi. Setelah itu kita posting, kita umumkan di medsos bahwa Satlantas Polres Cimahi ada mengamankan seorang anak yang kehilangan orang tuanya. Alhamdulillah sekitar menjelang maghrib orangnya tersebut datang ke Polres Cimahi dan mengambil anaknya dan saat ini sudah dibawa pulang ke rumah. Setelah dibawa ke Polres Cimahi, informasi penemuan anak pun disebar lewat media sosial dan sampai kepada keluarga korban. Sang anak pun bisa kembali dijemput orang tuanya dengan selamat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Seorang pendekar pencaksilat terluka akibat sabetan goloknya sendiri di Kota Sukabumi. Pesilat tersebut tengah menunjukkan kebolehannya dalam acara festival pencaksilat.
Diduga melakukan kesalahan saat mencoba unjuk kebolehannya, kaki kanan pendekar pencak silat ini terbacok oleh goloknya sendiri. Saat kejadian, korban tengah memperagakan keahlian di hadapan ratusan pecinta pencak silat di pesantren Zikir Al-Fat di Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Atraksi kemudian langsung dihentikan dan pendekar pencak silat tersebut dibawa ke rumah medis. Ketika untuk panggungnya ketika Kang Rudi tampil dan ada kejadian yang tidak diharapkan, itu sebenarnya karena Kang Rudi sendiri menggunakan senjatanya itu bukan pegangannya Kang Rudi. Itu adalah senjata yang pegangannya oleh pelatih, yaitu Kang Icut Matugeni. Jadi memang bukan pegangannya beliau, dan sebelumnya memang tidak diizinkan golok itu dipakai sebelumnya ya. Golok itu nggak diizinkan sama Pak Icut Matugeni. Cuman Kang Rudi ya, memaksa bahwa ini beliau bisa mengendalikannya senjata tersebut. Sebenarnya kalau acara-acara yang seperti itu, acara-acara seperti itu harus pegangan sendiri gitu ya. Bagus. Festival pencaksilat yang diadakan pesantren Zikir Al-Fat ditujukan untuk melestarikan warisan budaya tak benda khas Indonesia ini, sekaligus mencetak bibit baru atlet pencaksilat. Memang lukanya lumayan parah, tapi insya Allah sudah bisa diatasi. Dengan ramuan hasil Pak Kiai juga, alhamdulillah darahnya bisa terhenti, dan terutama yang di tangan itu udah langsung kering. Tinggal yang di kaki karena sedikit dalam, insya Allah. Tapi insya Allah itu nggak bakalan apa-apa. Mudah-mudahan aja tidak perlu ke rumah sakit. Saat ini olahraga pencaksilat berada di bawah naungan KONI dan KORMI atau Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Dua institusi inilah memiliki tugas dan fungsi mencetak bibit baru atlet pencaksilat. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi.